Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Habibillah dengan NPM 23021018063. Dan saya Muhammad Ilham Fadilah dengan NPM 23021018018. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis angin dan suhu permukaan laut di Samudra Hindia pada tahun 2010. Untuk outline tersendiri, di sini ada latar belakang, yang kedua data dan metode, yang ketiga visualisasi, yang keempat analisis, dan yang kelima kesimpulan. Untuk latar belakang itu sendiri, Indian Ocean Dipole atau IOD merupakan suatu fenomena lautan atmosfer yang dapat mempengaruhi iklim di Indonesia, terjadi di daerah atau Samudra Hindia. IOD dikarakteristikkan oleh anomali suhu muka laut atau SST antara Samudra Hindia Barat dan Tenggara. Perbedaan anomali SST ini digunakan untuk mengukur kekuatan IOD itu sendiri. Indian Ocean Dipole mempunyai dua kondisi, yaitu kondisi positif dan kondisi negatif. Kondisi positif ditandai mengangkatnya suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat atau benua Afrika dibandingkan dengan Samudra Hindia bagian timur atau Indonesia. Kondisi negatif merupakan kebalikan dari kondisi positif, yaitu ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur atau Indonesia dibandingkan dengan Samudra Hindia bagian barat atau benua Afrika. Untuk data dan metode dalam mengambil data visualisasi ini, kami menggunakan software IDV. Untuk parameter yang kami gunakan untuk visualisasi yaitu parameter laut, suhu muka laut atau sea surface temperature, dan parameter atmosfer yaitu angin. Data yang kami ambil yaitu selama 12 bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010. Wilayah yang diambil berada pada koordinat utara 20 derajat, selatan minus 20 derajat, barat 45 derajat, dan timur 110 derajat. Data angin diambil pada NOAA, Oceanography Data, Wind, Escat, Global, Near Real Time, Merit, and Zonal. Sedangkan untuk data suhu permukaan laut diambil pada NOAA, Oceanography Data, SST, Terra Modis, NPP, Global, Daytime, Science Quality. Resolusi spesial yang digunakan pada pengambilan data SST adalah 2.0 derajat latitude dikali 2.0 derajat longitude global grid dalam kurung 89 kali 180 88.0 N sampai 88.0 S 0.0 E sampai 358 E. Sedangkan resolusi temporal adalah monthly values for 1854 sampai present. Display dari angin sendiri menggunakan colored by speed, sedangkan suhu permukaan laut menggunakan color fillet contour plane view. Next. Selanjutnya adalah ini merupakan visualisasi angin. Berikut merupakan videonya. Dan ini merupakan visualisasi dari suhu permukaan laut. Mohon maaf, terdapat kesalahan saat penyimpanan video. Berikutnya, pada gambar 1. Gambar 1 ini menunjukkan visualisasi angin pada bulan Januari. Sedangkan gambar 2 merupakan visualisasi suhu permukaan laut pada bulan Januari. Pada gambar 3 merupakan visualisasi angin pada bulan Februari. Gambar 4 merupakan suhu permukaan laut pada bulan Februari. Untuk range di sini berkisar antara 20 sampai dengan 33,4 derajat Celcius. Sedangkan untuk angin berada pada range 2 sampai 16,2 meter per second. Selanjutnya gambar 7 merupakan angin
data angin yang diambil pada bulan Maret, sedangkan gambar 8 merupakan suhu pada bulan Maret. Karena sendiri, angin yang berada di atmosfer merupakan volume pembangkit sirkulasi lautan. Selain itu, interaksi antara atmosfer dan laut dapat membentuk satu sistem sinergi yang mempengaruhi cuaca dan iklim global. Menurut Surinati pada tahun 2013. Pada atmosfer terdapat pola sirkulasi udara yang mempengaruhi pergerakan angin. Ada 3 pola sirkulasi udara secara meridional yang berinteraksi dengan gaya Coriolis, yakni sel polar yang terletak pada 60 derajat sampai dengan 90 derajat lintang utara lintang selatan dan membentuk angin timur atau easterlies. Sel Ferrel pada 300 sampai 600, lalu garis miring LS yang membentuk angin barat atau westerlies, serta sel Halley yang terletak pada 0 derajat sampai dengan 30 derajat, lalu garis miring LS, dan membentuk angin pasat atau trades menuju ke arah barat, menulis lewat pada tahun 2005. Teori atau Indian Ocean Dipole merupakan fenomena interaksi antara atmosfer dan lautan yang menyebabkan variabilitas iklim antar tahunan di Samudra Hindia dan mempengaruhi iklim daerah sekitar Samudra Hindia. IOD ditandai dengan adanya anomali permukaan laut di Samudra Hindia. Daerah yang menunjukkan anomali suhu permukaan laut yaitu terletak pada ekuator tropis bagian tenggara Samudra Hindia di sekitar Sumatera dan selatan Jawa, atau disebut juga dengan Southeastern Tropical Indian Ocean atau disingkat SETIO, serta ekuator tropis bagian barat Samudra Hindia atau disebut juga dengan Western Tropical Indian Ocean atau WTIO. Menurut Izuka pada tahun 2000. Bersamaan dengan anomali suhu permukaan laut, terjadi juga anomali pada angin dan presipitasi. Menurut Saji 1999. Berdasarkan gambar 1, gambar 3, dan gambar 5, dapat dilihat bahwa angin bertiup dari arah utara ke bagian barat Samudra Hindia, kemudian berbelok ke arah timur Samudra Hindia. Sedangkan pada gambar 2, gambar 4, dan gambar 6, terjadi perbedaan suhu permukaan laut pada bagian ekuator Samudra Hindia. Untuk selanjutnya itu visualisasi pada bulan April. Ya, itu untuk gambar nomor 7 yaitu untuk angin dan gambar nomor 8 untuk suhu pada bulan April, suhu permukaan laut. Untuk gambar 9 yaitu visualisasi angin pada bulan Mei, dan gambar 10 merupakan visualisasi suhu permukaan laut pada bulan Mei. Untuk gambar 11 yaitu visualisasi angin pada bulan Juni, dan gambar 12 visualisasi suhu permukaan laut pada bulan Juni. Untuk analisisnya, dilihat pada gambar nomor 7, angin bertiup dari segala arah dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 6 meter per sekon. Pada bagian antara India dengan benua Afrika, terjadi perputaran angin dengan kecepatan berkisar 2 sampai 3 meter per sekon. Perputaran angin ini dapat menyebabkan eddies. Kemudian pada gambar 9 dan gambar 11, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan beragam, yakni 2 sampai 16 meter per sekon. Angin ini membawa intensitas massa awan yang tinggi menuju Indonesia dan sekitar bagian timur Samudra Hindia. Dengan kata lain, di Indonesia terjadi peningkatan curah hujan dan di Afrika terjadi kekeringan. Menurut Vinaya Chandra et al. Tahun 2002 dan Lizuka et al. Tahun 2000. Dilihat pada gambar 8, gambar 10, dan gambar 11, terjadi perpindahan massa air yang memiliki suhu yang tinggi, sekitar 30 sampai dengan 32 derajat Celcius dalam jumlah yang besar. Perpindahan massa air tersebut dibantu oleh angin yang berhembus dari barat Samudra Hindia ke bagian timur Samudra Hindia. Next. Baik, selanjutnya pada gambar 13. Gambar 13 ini menunjukkan angin pada visualisasi angin pada bulan Juli. Selanjutnya gambar 14 merupakan hasil visualisasi dari suhu permukaan laut pada bulan Juli.
Selanjutnya gambar 15 merupakan visualisasi angin pada bulan Agustus, dan gambar 16 merupakan visualisasi suhu permukaan laut pada bulan Agustus. Selanjutnya gambar 17 merupakan visualisasi angin pada bulan September, dan gambar 18 merupakan hasil visualisasi suhu permukaan laut pada bulan September. Selanjutnya analisis. Berdasarkan gambar 13, gambar 15, dan gambar 17 dapat dilihat bahwa angin berhembus dari Samudra Hindia bagian selatan, kemudian berbelok ke timur Samudra Hindia. Pada fase ini akan terjadi anomali angin sepanjang ekuator yang mengarah ke timur, sehingga termokline jauh lebih dalam di bagian timur karena terjadinya pemanikan masa akhir atau biasa disebut dengan upwelling, dibandingkan dengan di bagian barat samudra. Selain itu, angin membawa intensitas massa awan yang tinggi menuju Indonesia dan sekitar bagian timur Samudra Hindia. Menurut Vinaya Chandran pada tahun 2002 dan Lizuka pada tahun 2000. Dapat dilihat pada gambar 14, gambar 16, dan gambar 18 bahwa suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur atau di Indonesia memiliki suhu yang lebih tinggi, yaitu berkisar 30 derajat Celcius dibandingkan dengan di Samudra Hindia bagian barat atau benua Afrika. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Juli, bulan Agustus, dan pada bulan September 2010 terjadi fenomena IOD dan keadaan negatif. Ya. Untuk selanjutnya itu pada bulan Oktober. Nah, untuk gambar nomor 19 ini yaitu visualisasi dari angin, dan gambar 20 untuk visualisasi suhu permukaan laut pada bulan Oktober. Untuk gambar nomor 21 ini visualisasi dari angin pada bulan November, dan gambar nomor 22 merupakan visualisasi suhu permukaan laut pada bulan November. Dan yang terakhir ini nomor 23 yaitu visualisasi angin pada bulan Desember, dan nomor 24 visualisasi dari suhu permukaan laut pada bulan Desember. Untuk analisisnya yaitu pada gambar 19, angin berhembus dari Samudra Hindia bagian selatan dan berbelok ke Samudra Hindia bagian timur. Sedangkan pada gambar 21 dan gambar 23, angin berhembus dari Samudra Hindia bagian utara dan bagian selatan, kemudian bertemu dan berbelok ke Samudra Hindia bagian timur. Kemudian, pada gambar 20, suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur lebih tinggi dibandingkan Samudra Hindia bagian barat. Sedangkan pada gambar 22 dan gambar 24, suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur dan di bagian barat mendekati. Ini menunjukkan bahwa puncak dari IOD negatif pada bulan Oktober. IOD atau Indian Ocean Dipole negatif ini dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi di Samudra Hindia bagian timur, contohnya Indonesia. Sedangkan pada bagian barat Samudra Hindia akan mengalami kekeringan karena tidak terjadinya evaporasi dan peluang pembentukan awan yang kecil. Peluang pembentukan awan yang kecil ini dapat menyebabkan curah hujan di daerah tersebut merendah. Pada bulan November dan Desember terjadi fenomena IOD pada keadaan netral. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan. Indian Ocean Dipole atau IOD mempunyai dua kondisi, yaitu kondisi positif dan kondisi negatif. Pada kondisi positif, ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat atau benua Afrika dibandingkan dengan Samudra Hindia bagian timur atau Indonesia. Kondisi negatif merupakan kembalikan dari kondisi positif, yaitu ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur Indonesia dibandingkan dengan Samudra Hindia bagian barat atau benua Afrika. Pada bulan Juli, Agustus, dan September pada tahun 2010 terjadi fenomena IOD keadaan negatif. Puncak dari IOD negatif berada pada bulan Oktober. IOD negatif ini dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi di Samudra Hindia bagian timur, sedangkan pada bagian barat Samudra Hindia akan mengalami kekeringan karena tidak terjadinya evaporasi. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.